Halo, Shalom, selamat sore. Kembali bersama saya, Daniel Teresa, di dalam channel Bersama Tuhan Setiap Hari. Sore ini saya akan mencoba membahas mengenai penabur atau menabur firman. Di dalam Markus 4 ayat 14 sampai 20 dikatakan seperti ini. Markus 4:14, penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengarkan firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak berduri, itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan pada akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Sahabatku, di dalam Markus 4 ini dikatakan tanah. Tanah itu tidak ubahnya adalah seperti kita, orang-orang yang sedang ditaburkan firman Tuhan. Banyak hal yang bisa kita dapat di dalam firman tersebut. Jadi sahabatku, di dalam Markus 4 ayat 15 dikatakan, ayat ini mengenai orang yang sudah mendengarkan firman. Sudah lumayan nih dengar firman-firmannya yang tapi sayangnya apa yang sudah didengarnya itu lenyap. Seperti masuk dari kuping kanan lalu dia keluar dari kuping kiri. Tidak pernah berbekas sedikit pun firman Tuhan yang ada pada diri dia. Firman itu hilang, terlupakan begitu saja. Jadi itulah yang dilukiskan, diambil iblis. Ayat 15 itu memperlihatkan bahwa banyak sekali manusia yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia hanya mendengarkan. Sekali lagi, hanya mendengarkan lewat kuping kanan dan keluar kuping kiri tanpa berbekas sekalipun. Lalu di Markus 4 ayat 16-17 itu adalah seperti perumpamaan yang ditaburkan di tanah yang berbatu, ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan segera mendengarkan, menerima firman tersebut dengan sukacita. Tetapi mereka tidak berakar. Jadi hanya sebentar aja nih, mereka mendengar firman itu lalu mereka sangat sukacita. Lalu ketika ada penindasan dari luar, dari dunia yang sudah semakin gelap ini, tidak berakar itu menggambarkan bahwa tidak ada kekokohan, tidak ada keteguhan, tidak ada kemantapan. Seperti juga pohon yang tidak berakar. Berarti orang tak mendalam imannya. Pohon yang tidak berakar akan gampang sekali goyang, gampang sekali tumbang, gampang sekali hancur. Lalu ada kata-kata murtad. Kata-kata murtad itu secara harfiah berarti terjebak, terperangkap, atau kecewa dan menolak dengan firman tersebut. Jadi jelas bahwa di ayat 17 ini dikatakan bahwa tidak berakar itu adalah seperti orang-orang yang tidak mendalam imannya, sehingga ketika terjadi penganiayaan, ketika terjadi pencobaan, ketika terjadi hal-hal duniawi menimpa dirinya, maka firman-firman tersebut lepas dari dirinya. Lalu ada dikatakan di dalam Markus 4 bahwa sebagian jatuh di semak duri dan benihnya tumbuh namun tidak berbuah, terhimpit oleh semak duri tersebut. Ini artinya adalah yang ditaburkan di semak berduri itu
itulah yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran ini, kekhawatiran dunia dan tipu daya yang ada di kehidupan itu menghimpit dirinya, keinginan-keinginan dan akan hal-hal lain masuk menghimpit dia. Sehingga walaupun dia sudah menerima firman Tuhan, tapi dia tidak berbuah. Ini adalah ciri-ciri dari orang-orang yang sudah menerima, meyakini Tuhan, tapi dia tidak berbuah dikarenakan terhimpitnya jiwa mereka. Lalu yang terakhir, sahabatku, perumpamaan tanah tersebut adalah ditaburkan di tanah yang baik. Itu seperti orang-orang yang mau mendengar dan menyambut firman itu dan berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Jadi di tanah yang baik, firman Tuhan akan bertumbuh dan berakar dengan baik. Firman tersebut ditaburkan di diri manusia yang baik sehingga dia bisa mengimplementasikan firman tersebut menjadi lebih baik, berakar di dalam imannya, menyambut imannya dan berbuah dengan perilaku-perilaku yang baik. Jadi sahabatku semua, di dalam Markus 4 15 sampai 20 ini jelas Yesus mengajarkan bahwa ada kesempatan untuk mendengar dan memahami firman-Nya. Dan itu adalah sebuah anugerah yang tidak dapat diterima oleh semua orang, dan ia akan membiarkan orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap firman-Nya. Kesempatan pertobatan mereka itu tidak ada lagi diberikan. Mereka dibiarkan dalam kekerasan hatinya walaupun mereka mendengarkan firman Allah. Melalui firman Allah, seseorang dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Allah secara benar dan berbuah di dalam iman. Dengan demikian, orang-orang tersebut tidak mudah digoyahkan oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan berbagai keinginan lahiriah. Mengerti rahasia kerajaan Allah adalah anugerah. Karena itu, hasilkanlah buah kebajikan di dalam Yesus Kristus. Sahabatku, demikian sekelumit tentang pembahasan mengenai Markus 4. Benih yang ditabur di dalam tanah. Banyak hal yang kita bisa ambil di dalam firman tersebut. Tergantung kepada kita sekarang, pada sahabat, mau menjadi tanah yang seperti apa. Yang di padang tandus, di pinggir jalan yang tidak berakar, atau tanah yang baik. Itu semua ada pada diri sahabat semua. Kami nantikan komen dan juga like-nya agar channel ini terus bisa berkembang dan berjalan, dan jangan lupa subscribe-nya. Kami juga melayani layanan doa dan sharing yang ada di dalam nomor telepon di bawah ini. Jadi silakan untuk menghubungi nomor telepon tersebut 24 jam dalam sehari. Saya Daniel Titaesa. Shalom, selamat sore bersama Tuhan setiap hari.